Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Hey nakama, kita akan menyaksikan sosok Dokter Vega Pang yang asli. Ku persembahkan Vega pembahasan One Piece kali ini. Oke, wah. Halo nakama One Piece lover semua, kembali dengan Farhan di sini. Sekarang gue akan membedah chapter ke 1066 kali ini. Yang judul kali ini berjudul Tekad Ohara. Cerita chapter kali ini nakama merujuk pada flashback kejadian atau insiden yang terjadi di Pulau Ohara 22 tahun yang lalu. Oke nakama, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut membahas bersama-sama. Cerita cover story ini masih berlanjut di cerita Germa 66 dengan judul Perjalanan Tanpa Emosi dengan volume ke-23 berjudul Kembalinya Germa 66. Oke nakama, pada cerita cover story kali ini kita bisa menyaksikan para Vinsmoke yang telah kembali ke kerajaan Germa 66. Dan di situ juga pula nakama ada Caesar Clown yang ikut juga hadir di kerajaan Germa bersama dengan Vinsmoke. Nah, cerita sudah dibahas di chapter 1061, di mana hal ini akan menjadi reunian antara para judge dan Caesar Clown sebagai seorang ilmuwan ternama. Dengan diperlihatkannya kerajaan Germa 66 yang berlayar di lautan mempertegas kalau cover story Germa 66 akan segera berakhir. Yes, sebentar lagi cerita cover ini akan segera berakhir para nakama. Dengan berhasilnya Germa 66 yang lolos dari kekuasaan Yonko Big Mom yaitu Whole Cake Island. Ini menjadi kekalahan telak para komandan maupun kelompok bajak laut Big Mom sejak dimulainya kerusuhan di Pesta Kue. Beberapa kerugian bajak laut Big Mom yang disebabkan oleh armada Germa 66. Yang pertama nih, mereka telah kehilangan 10.000 tentara bajak laut Big Mom. Yang kedua, hancurnya sebagian besar armada perang bajak laut Big Mom. Yang ketiga, hancurnya kota coklat. Yang keempat, gagalnya para eksekutif bajak laut Big Mom dalam menangkap Vinsmoke dan menggulingkan Raja Germa 66. Dan nakama, hal ini merupakan pukulan terburuk yang didapatkan oleh bajak laut Big Mom sendiri. Yaitu selain kekalahan kapten mereka yang bernama Carlotte Lilin alias Big Mom. Menarik menunggu bersama para nakama apa yang akan terjadi selanjutnya. Oke, masuk ke poin cerita. Sebuah sejarah. Cerita panel ini dimulai dengan memperlihatkan Vegapunk 01 Saka yang akan melanjutkan pembicaraan dia sebelumnya tentang kerajaan canggih yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Pada scene ini nakama semua dimanapun kalian berada, Saka membahas tentang arkeolog yang telah menggunakan sebuah mesin yang tahun pembuatannya seperti zaman Ancient Kingdom. Di sini juga nakama, Nico Robin mengetahui hal tersebut dan mulai bertanya, apakah mesin tersebut dimulai dan dibuat di abad kekosongan? Lalu nakama kita bisa melihat Saka mulai melanjutkan pembicaraan tersebut. Saka mengungkapkan penyebab utamanya terjadinya insiden negeri Ohara karena Profesor Dr. Clover mengetahui tentang kerajaan abad kekosongannya atau Ancient Kingdom. Lalu cerita ini, di sini kita mendapatkan informasi yang pernah gue bahas sebelumnya ya nakama. Jika Ancient Kingdom yang faktanya ya nakama semua ternyata merupakan suatu kerajaan dengan peradaban maju yang telah dihancurkan 20 negara aliansi dan menghilangkan semua yang telah berhubungan dengan Ancient Kingdom dan dihapuskan dalam sejarah. Ini sama seperti pemusnahan yang dilakukan oleh Im Sama, pemimpin pemerintah dunia pada kerajaan Lucia pada chapter One Piece 1061. Yang menghilangkan atau menghapus suatu kerajaan dari sejarah. Oke nakama, di sini gue akan sedikit membahas tentang mesin yang diciptakan oleh Ancient Kingdom.
Menurutnya Nakama, mesin yang disebutkan tersebut ialah merupakan senjata kuno. Karena hal tersebut satu-satunya senjata kuno, atau mesin yang super duper hebat di kala zaman itu. Wah, keren banget nih kayaknya mesinnya nih. Bahkan Nakama ini ya, sampai saat ini pun keberadaan senjata kuno menjadi incaran banyak orang. Itulah kenapa para pemerintah dunia melarang penelitian Void Century, dan pemerintah dunia tersebut tidak suka dengan kemajuan yang dimiliki oleh Ancient Kingdom, yang membuat dirinya rela membentuk aliansi untuk menghancurkan Ancient Kingdom pada saat itu. Menarik menunggu bersama apa yang diungkapkan di cerita selanjutnya. Berlanjut ke cerita, Nakama semua dimanapun kalian berada, kita bisa melihat dan menyaksikan semua reaksi dari kelompok Sanji yang terkejut dengan hal tersebut. Lalu Sokka masih melanjutkan interaksi dengan Nico Robin. Jika negeri Ohara dihancurkan karena hipotesa apa yang diketahui oleh Dr. Clover itu adalah benar. Dan itulah sebabnya pemerintah dunia menghancurkan Ohara. Karena Dr. Clover mengetahui mengenai Void Century. Lalu Nico Robin mengatakan kepada Sokka, jika dengan posisimu seharusnya kau bisa mengatakan kepada pemerintah dunia. Di sini Sokka membantah kalau itu ternyata dirinya, maka Sokka akan dimusnahkan. Siapapun itu, tanpa pengecualian, akan dimusnahkan oleh pemerintah dunia. Tampaknya Nakama, pemerintah dunia benar-benar telah menjaga rahasia tersebut dari semua orang. Lalu Nakama, kita melihat Nico Robin bertanya kepada Vegapunk Sokka, bagaimana dia atau Vegapunk mengetahui tentang Ancient Kingdom? Lalu Nakama cerita One Piece ini, kita diperlihatkan flashback. Vegapunk 01 Sokka mengatakan dia datang ke Ohara setelah insiden tersebut terjadi, dan dia melihat suatu hal yang mengejutkan. Yaitu apa Nakama? Ya, yaitu danau yang dipenuhi dengan literatur yang pernah diperlihatkan di cerita flashback Nico Robin. Pada saat cerita ini waktu gue zaman SMP ketika membaca atau menonton anime One Piece di sekitar tahun 2007. Yaitu pada chapter cerita One Piece 398. Di sini Nakama, Dr. Vegapunk menambahkan apa yang dilakukan oleh penduduk Ohara yang bertujuan untuk menyelamatkan warisan masa depan. Jadi, atas apa yang dilakukan oleh penduduk negeri Ohara merupakan suatu victory atau kemenangan telak bagi mereka. Lalu Nakama, kita diperlihatkan flashback perpisahan antara Nico Robin dan Nico Olivia. Sebelum Nico Robin dibawa oleh Jaguar de Saul dari Pulau Ohara. Sebelum memasuki cerita selanjutnya, di sini Nakama, gue akan membahas suatu hal tentang Time-Blade Void Century. Yang hal ini Nakama semua tidak kalian ketahui atau merefresh dari cerita ini. Yang pertama Nakama, lebih dari 1122 tahun yang lalu, suku orang bersayap menjelajahi bulan. Tetapi hal tersebut mereka meninggalkannya karena kekurangan sumber daya. Dan cerita bisa kita lihat dengan menyaksikan cover story Enel yang memperlihatkan ukiran orang yang bersayap. Yang kedua, 1122 tahun yang lalu atau tahun 402, keturunan Moonfolk berkembang di Sandora atau suku Jaya di langit yang pernah dilihat di cerita Skype Island atau Skype. Kemudian yang ketiga Nakama, 900 tahun yang lalu, sekitar tahun 600, Ancient Kingdom atau kerajaan kuno berkembang dengan teknologi canggihnya. Kemudian yang keempat, 900 sampai 800 tahun yang lalu, abad ke-7 yang dikenal sebagai abad kekosongan, telah terjadi konflik antara 20 kerajaan aliansi dengan Ancient Kingdom atau kerajaan kuno. Di sini Joy Boy muncul dan buah iblis Nika menjadi awakening. Kelima yaitu 800 tahun yang lalu, sekitar 700 tahun yang lalu, abad kekosongan berakhir dan pemerintah dunia didirikan. Dan yang keenam atau yang terakhir atau tahun sekarang 1524 di cerita One Piece saat ini atau di Arc Egghead membahas tentang misteri Void Century. Menarik menunggu apa yang terjadi selanjutnya.
Atau apa yang akan Sensei Oda buat dan tunjukkan kepada kita semua nakama dimanapun kalian berada. Lalu cerita berlanjut. Nico Robin bertanya kepada Saka di mana literatur atau buku-buku tersebut berada. Lalu nakama semua dimanapun kalian berada. Akhirnya kita diperlihatkan flashback Dr. Vegapunk ketika di Pulau Ohara. Di sini kita bisa melihat, menyaksikan, dan melihat para raksasa di Pulau Elbaf mengambil buku-buku yang terdapat di Danau Ohara. Di sini nakama, Vegapunk bertanya-tanya, apakah mereka mengetahui tentang buku tersebut? Nah, nakama semua nih, di saat yang bersamaan, akhirnya kita diperlihatkan wajah asli dari Dr. Vegapunk, yaitu sosok dokter yang paling misterius di dunia One Piece. Akhirnya terungkap sudah nakama semua. Dengan wajah Vegapunk dengan usia 43 tahun yang memiliki kepala yang sangat besar, dan di sini persis ketika diperlihatkan siluetnya pada flashback Caesar Clown pada saat peristiwa kejadian arc cerita Punk Hazard dengan rambut atau kepala yang sangat unik. Gede amat nih rambut, lucu juga ya Vegapunk nih, unyu-unyu banget deh. Benar-benar Oda menciptakan di luar nalar para nakama semua dimanapun kalian berada. Sangat lucu ya nakama. Ini sungguh lelucon para nakama. Apa yang gue sendiri dan kalian semua bayangkan selama ini tentang Dr. Vegapunk berbeda dengan aslinya. Di saat itu pula nakama, Monkey D. Dragon juga datang ke Pulau Ohara selaku dari ayah Monkey D. Luffy. Lalu bertemu dengan Dr. Vegapunk. Nah, nakama semua, kita juga bisa melihat dan menyaksikan wajah asli dari Dragon ketika berusia 33 tahun. Dengan bentuk tanpa tato di wajahnya. Dengan Dragon di Ohara untuk mengucapkan bela sungkawa terhadap orang-orang Ohara. Dengan begini, dua sosok terpenting di dunia One Piece dipertemukan pada insiden Ohara nakama semua. Menarik menunggu bersama apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian nakama cerita ini masih berlanjut. Kita bisa melihat menyaksikan Monkey D. Dragon berbicara ke Dr. Vegapunk. Jika raksasa yang berada di danau tersebut bukanlah Bandi, melainkan orang-orang suku raksasa Elbaf yang dipimpin oleh seseorang yang tubuhnya ditutupi oleh perban. Dan di sini juga terungkap alasan para Elbaf datang ke Ohara karena mereka ingin melindungi aset-aset Ohara. Mereka juga tidak ingin sejarah tersebut dihapus. Lalu, hal lainnya terungkap jika Vegapunk pernah ditawarkan oleh Dragon untuk bergabung dengan organisasi pasukan revolusioner. Namun di sini Vegapunk menolak dan dari permintaan tersebut karena dia tidak bisa mengembangkan teknologi yang dia miliki jika dia berada di revolusioner. Di sini nakama, Vegapunk mengatakan jika pemerintah dunia adalah organisasi yang besar, yang membuat dirinya bisa mengembangkan teknologi. Nah, nakama, hal ini benar saja. Walaupun dia bergabung dengan pemerintah dunia, tetapi dia tidak benar-benar berpihak pada pemerintah dunia. Nakama, Dr. Vegapunk hanya memanfaatkan sumber daya pemerintah dunia untuk bisa mengembangkan teknologi miliknya. Nah, nakama, nampaknya di sini Dr. Vegapunk dan Monkey D. Dragon telah mengenal satu sama lain, seperti orang yang pernah saling bertemu. Hal inilah nakama merupakan kecerdasan dari Dr. Vegapunk. Dengan kelebihan dia mampu menciptakan Pulau Egghead dengan bantuan sumber daya dari pemerintah dunia. Dan dia juga menciptakan banyak teknologi serta penelitian. Poin cerita selanjutnya yaitu terbentuknya Revolutionary Army atau pasukan revolusi. Cerita berlanjut. Pada cerita One Piece 1066 pun terungkap, yaitu alasannya dibentukkan pasukan revolusioner karena yaitu kematian dari orang yang Dragon kenal, yaitu Dr. Profesor Clover. Monkey D. Dragon sendiri, nakama, mampu menciptakan pasukan Revolutionary Army supaya para keinginan Ohara tidak sia-sia. Dan nakama, di sini juga terungkap fakta juga bahwa 3 pendiri Revolutionary Army mereka adalah Monkey D. Dragon,
kemudian Raja Kamabaka yaitu Emperor Ivankov, dan mantan kerajaan Sorbet Bartholomew Kuma yaitu ayah dari Bonnie. Lalu nakama, cerita ini kembali ke timeline saat ini. Kita diperlihatkan reaksi dari semua kelompok Sanji mengenai sejarah Ohara dan terbentuknya pasukan revolusioner. Cerita ini masih berlanjut. Vegapunk Saka masih melanjutkan ceritanya, bahwa dia mengatakan literatur Ohara tidak jatuh ke pemerintah dunia. Semua hal literatur tersebut saat sekarang ini seluruhnya berada di pulau raksasa Elbaf. Dan nakama, hal yang mengejutkan pun terungkap, sosok pemimpin dari Elbaf yang dia maksud sebelumnya, atau sosok yang orang yang dipenuhi balur perban di seluruh tubuhnya. Mau tahu siapa? Dia adalah Jaguar de Saul. Dan ini ya nakama, merupakan salah satu plot twist terbaik di One Piece saat ini. Ternyata ya nakama semua, Jaguar de Saul tidaklah mati. Dia selamat dari insiden Ohara. Dan Aokiji benar-benar tidak membunuh Saul. Karena jurus Aokiji waktu itu adalah Ice Ten Capsule. Seperti konsep kapsul waktu. Bukan jurus untuk membunuh secara langsung. Tewas. Mengingat Saul adalah teman dekat Aokiji. Kemudian dia adalah marga semangati. Di sini ya nakama, hal ini membuat gue dan nakama semua bingung di awal-awal. Seorang D begitu saja, atau D begitu saja mati dan hanya muncul sekilas dalam flashback. Ternyata nih nakama, Eiichiro Sensei Oda telah mempersiapkan semuanya. Ini suatu hal yang menunjukkan nih nakama semua dimanapun kalian berada, dengan hidupnya Jaguar de Saul. Dan ini akan menjadi pemicu baru untuk suatu hal yang besar yang akan terjadi selanjutnya. Berlanjut nakama, Dr. Vegapunk mengatakan dirinya datang ke Pulau Elbaf dan mengetahui tentang apa yang diketahui oleh orang-orang Ohara tentang sebuah rahasia dunia atau Void Century. Di sini terungkap nakama kalau Vegapunk juga mengetahui tentang Void Century. Lalu nakama, kita bisa melihat dan menyaksikan Nico Robin yang menangis ketika mengetahui Jaguar de Saul masih hidup dan sekarang ini sedang bersembunyi di Pulau Elbaf. Dan nakama semua dimanapun kalian berada, gue akan membahas sedikit mengenai Dr. Vegapunk. Tampaknya pengetahuan info tentang Ohara sepertinya lebih lengkap tentang abad kekosongan dari siapapun di dunia ini. Bahkan termasuk seorang Gold D. Roger, dan pengetahuan itu sekarang ada di kepala Dr. Vegapunk. Apakah itu artinya mengetahui semua sejarah dari semua apa yang telah diungkap ilmuwan Ohara? Jadi nakama, makin jelas kalau negeri Ohara tersebut dihilangkan oleh peta. Alasan yang sama mungkin jadi dasar dengan tujuan untuk menghabisi Dr. Vegapunk sekarang. Tapi kenapa nakama sekarang nggak dari dulu ya dianggap udah selesai kah manfaat Dr. Vegapunk bagi pemerintah dunia? Atau memang ada yang membocorkan rahasia tentang pengetahuan Dr. Vegapunk dan abad kekosongan? Atau telepon dengan Regan sehingga diketahui pemerintah dunia akan dibajak? Menarik ya para nakama semua untuk ditunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Tapi menurut gue para nakama, alasan yang paling logis masuk akal itu karena pemerintah dunia sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu robot Serapin saat ini. Sehingga Vegapunk tidak dibutuhkan lagi dan dipakai lagi oleh pemerintah dunia. Nah, di sini nakama semua ada adegan momen pertemuan di mana Mugiwara Luffy dan Dr. Vegapunk saling bertemu. Di sini nakama, cerita berlanjut. Cerita ini berpindah ke scene adegan lain, tepatnya di mana lokasi Luffy dan lainnya berada. Nah. Di sini nakama, tiba-tiba ya nakama, kita bisa melihat dan menyaksikan kakek terjebak dalam robot kuno yang kita lihat sebelumnya. Nah nakama, pada cerita manga ini telah diperlihatkan Monkey D. Luffy menyelamatkan kakek tersebut. Dan kemudian kakek tersebut mengatakan kepada Luffy, "Kalau kau anak dragon kan?" Di saat bersamaan,
Jewelry Bonnie menyadari sesuatu. Siapa dia? Ya nakama, please welcome to Dr. Vegapunk yang asli di cerita One Piece kali ini. Dan kita diperkenalkan sosok asli dari Dr. Vegapunk, seorang ilmuwan terkenal di dunia dan merupakan ketua dari SSG, Special Science Group. Vegapunk yang benar-benar nih kita lihat saat ini nakama, sama yang kita lihat Vegapunk sebelumnya dalam flashback. Namun yang kita lihat saat ini adalah kondisi tua dari Dr. Vegapunk. Sangat mirip dengan sosok Albert Einstein. Dan di sini juga nakama, sosok Vegapunk asli ini tidak memiliki kepala yang besar lagi. Mungkin Vegapunk sudah membaginya kepalanya ke cloning robot yang lain. Atau justru memisahkan atau menjaga kepala atau otaknya di suatu tempat dengan tujuan untuk menjadi pusat sistem dan mengendalikan semuanya. Bisa saja dia menganggap otaknya merupakan suatu aset terbesarnya karena rahasia abad kekosongan ada di sana dan di mana itu berada jika benar adanya. Menarik para nakama untuk ditunggu. Kemudian Dr. Vegapunk tua saat ini memiliki kepala seperti apel. Lalu chapter cerita ini ditutup dengan memperlihatkan Vegapunk, Luffy, Chopper sedang melayang. Nah, di sini nakama, chapter ditutup dengan banyak fakta yang terungkap nakama. Di chapter ini kita juga tahu tentang kehancuran Ohara, mengetahui sedikit tentang kerajaan kuno, alasan terbentuknya pasukan revolusioner, dan berita tentang Jaguar de Saul yang masih hidup. Nah, nakama, tidakkah kalian berpikir bahwa arc Egghead ini sebenarnya hanya gerbang untuk menuju arc yang lebih besar? Nah, di sini gua berpikir, Egghead sama seperti arc Water 7, hanya sebagai gerbang untuk menuju arc yang lebih besar. Dengan terungkapnya berita mengenai Jaguar de Saul yang masih hidup. Dan alasan pemerintah dunia berencana membunuh Dr. Vegapunk, itu berarti pemerintah dunia juga sudah mengetahui tentang keberadaan buku-buku Ohara di Pulau Elbaf. Dan orang-orang mengetahui tentang 5th Century atau abad kekosongan. Oke nakama, Eiichiro Oda Sensei tidak hanya kebetulan mengungkapkan informasi penting dalam satu waktu nakama. Dari cerita One Piece kali ini, gue berpikir kelompok bajak laut topi jerami akan menuju ke Pulau Elbaf saat ini untuk menuju perang besar di sana. Dan di sini gue berteori kemungkinan pemerintah dunia sedang menggerakkan semua kekuatannya ke Pulau Elbaf. Sepertinya yang dikatakan oleh Gorosei tentang pembersihan yang akan dilakukan oleh pada chapter 908. Dan bisa jadi kemungkinan Elbaf yang akan diluluhlantakkan oleh pemerintah dunia, seperti kejadian Ohara. Dan hal tersebut bisa memicu pasukan Revolutionary Army juga ikut bergabung ke Pulau Elbaf. Karena pada chapter ini, Monkey D. Dragon mengatakan tidak akan menyanyiakan kematian dari Dr. Clover. Oke nakama, chapter kali ini sangat luar biasa karena terdapat banyak informasi menarik di dalamnya. Dan minggu depan, cerita chapter One Piece ini masih berlanjut. Mantul! Baiklah, sekian review cerita lengkap dari saya. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Sekian dari gue. Konnichiwa and sayonara nasan.